Ya, saudara, kembali lagi di obrolan pagi RBTV dan kali ini kami sudah terhubung bersama dengan dua orang narasumber yang nanti akan banyak melakukan interaksi dan bercerita tentang keadaan pasar di kota Yogyakarta, terutama di masa pandemi. Kira-kira seperti apa? Karena bisa dikatakan pasar ini merupakan pusat dari tempat orang jual beli atau bahkan juga sosialisasi gitu ya. Pasti semua orang membutuhkan pasar terutama untuk kebutuhan sehari-hari ya, makanan atau bahkan juga untuk pusat bisnis ya. Baik, langsung kita sapa. Ada Pak Yunianto Dwi Sutono selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Yogyakarta. Selamat pagi Pak Yunianto, apa kabar? Selamat pagi Mas Daniel, selamat pagi para pemirsa. Kabar baik, alhamdulillah sehat dan juga eh, tidak ada kurang apa-apa. Ya, baik, sehat selalu ya, alhamdulillah ya Pak Yunianto. Kemudian Ya, juga yang kedua adalah Pak Gunawan Nugroho Utomo selaku Kabid Pasar Rakyat Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Selamat pagi Pak Gunawan. Selamat pagi Mas Daniel, selamat pagi Bapak Dinas, selamat pagi masyarakat Kota Jogja, pecinta RBTV. Ya, baik. Ya, semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Dan yang pasti pada pagi hari ini, saudara, kita akan banyak membahas atau bercerita tentang keadaan pasar di kota Yogyakarta, terutama di masa pandemi seperti apa. Nah, ini kan dulu sempat di awal-awal, eh, ketika pandemi berlangsung, pasar tutup, banyak yang kebingungan. Karena bagaimanapun juga pasar ini sebagai tempat orang untuk cari sumber makanan gitu ya Pak ya, baik itu pedagang atau bahkan juga para konsumennya. Nah, bingung nih. Nah, sebelumnya Pak Yunianto mungkin bisa menceritakan atau juga nanti bisa ditambahkan oleh Pak Gunawan ya, mengenai keadaan pasar di kota Yogyakarta selama pandemi ini seperti apa Pak Yunianto? Silakan. ya, baik Mas Daniel dan para pemirsa bahwa kita sama-sama menyadari ya sudah 1 tahun pandemi COVID-19 ini mendera di bahkan di dunia, seluruh dunia, dan tidak terkecuali di Yogyakarta. Dan ini tentunya dampaknya semua aspek kehidupan termasuk perekonomian, nah, ini terdampak. Dan tentunya juga sebagai bina atau pengampu tugas di bidang perdagangan, kami selalu konsisten untuk bagaimana menjaga bahwa di saat pandemi ini pasar tetap bisa beroperasi, bisa eksis dengan tetap mengedepankan protokol COVID, bagaimana itu juga diterapkan di setiap pasar. Kita punya 30 pasar Mas Daniel di Kota 30 pasar ya Jakarta, Pak? dan setiap pasar ini kami siapkan mulai dari cuci tangan, kemudian juga alur jaga jarak, dan juga bagaimana menghindari kerumunan. Walaupun di pasar tentunya juga tempat berkerumunnya antara penjual dan pembeli, namun sebisa mungkin kami juga menerapkan sekat atau pembatas supaya antara penjual dan pembeli ini bisa ada jarak. Selain itu juga di saat pandemi ini mungkin nanti Mas Gunawan, Kepala Bidang Pasar Rakyat, bisa menjelaskan bahwa ada peluang ketika masyarakat atau penjual dan pembeli ini dimungkinkan untuk tidak bertemu. Ini kita mengembangkan dengan sistem online pasar secara digital. Nah, nanti bagaimana langkah-langkah yang sudah kita laksanakan. Namun yang jelas bahwa selama 1 tahun ini memang para pedagang pasar ini sangat terdampak, baik dari sisi perekonomian, ya ini yang paling utama ya sisi perekonomian, juga tentunya juga secara psikologis ini juga mengurangi atau ada rasa khawatir ketika di saat pandemi ini masyarakat datang ke pasar. Namun demikian sejak tanggal 1 Maret, 1 Maret kemarin, dan juga di launching sendiri oleh Pak Presiden Pak Jokowi, bahwa di pasar Beringharjo ini mulai dilaksanakan vaksinasi massal, baik bagi para pedagang pasar maupun penggiat perekonomian di sekitar pasar Beringharjo, Malioboro, dan sampai dengan saat ini masih dilaksanakan di pasar-pasar yang lain,
dan harapannya memang nanti sebelum Ramadan ini kegiatan vaksinasi ini sudah bisa kelar, sudah bisa diselesaikan, dan harapannya bahwa ketika bulan Ramadan ini perekonomian akan mulai bangkit dan juga orang-orang akan segera kembali beraktivitas, tidak takut lagi untuk datang ke pasar karena memang cara kesehatan dengan dilakukannya vaksinasi ini orang merasa percaya diri, kemudian juga yang datang tidak takut, yang berjualan juga tidak takut. Jadi gambarannya seperti itu, Mas Daniel. Nanti kita bahas lebih lanjut barangkali demikian. Oke, baik. Pak Gunawan, silakan, mungkin ada tambahan terkait pernyataan atau statement yang telah disampaikan oleh Pak Yunianto. Putus ya? Mohon maaf, Mas Daniel. Ya, Pak Gunawan. Putus. Ya, baik, Pak Gunawan mungkin bisa menambahkan apa yang telah diinformasikan oleh Pak Yunianto tadi barusan mengenai tentang keadaan pasar di Kota Yogyakarta selama pandemi. Kira-kira seperti apa, Pak? Kira-kira apa, Mas Daniel, maaf? Ya, kira-kira seperti apa nih, Pak Gunawan, keadaan pasar di Kota Yogyakarta selama pandemi ini? Mohon maaf, diulang, Mas Daniel. Yang kalimat terakhir. Kepada Pak Gunawan kurang maksudnya bagus ya. Pak Gunawan mungkin bisa menambahkan statement dari Pak Yunianto terkait pasar rakyat yang ada di Kota Yogyakarta selama pandemi, terutama tentang online tadi ya. Kalau tidak salah Pak Yunianto sempat menyampaikan media online. Kepada Pak Gunawan. Siap, Mas Daniel. Baik, Pak Gunawan. Ya, langsung aja Mas Gunawan bisa menjelaskan. Silakan, Mas Gunawan. Siap, Mas Daniel. Jadi memang pandemi ini memang menjadi ujian bagi kita semua. Kemudian pada kesempatan ini kami melihat bahwasanya kita mencoba segala hal, termasuk protokol kesehatan. Kemudian juga sekarang hampir di semua pasar itu diupayakan untuk bisa divaksin. Nah, ini menjadi salah satu tambahan. Jadi juga ada tayangan menarik sekali dari Mas Daniel, statement dari influencer Dr. Tirta bahwasanya vaksin ini merupakan hanya untuk mengurangi agar tidak memperparah dampak atau terpaparnya virus COVID-19. Kemudian terkait untuk pasar tradisional atau pasar rakyat, itu di saat ini sebelum saya mungkin sedikit flashback bicara sebelum pandemi, itu memang tidak mudah untuk merubah mindset dari masyarakat baik pedagang maupun seluruh stakeholder pasar kiranya untuk mencoba digitalisasi pasar. Nah, ini di masa pandemi ini kemarin juga ada arahan dari Bapak Wakil Wali Kota agar kita bisa merespon menjadikan sebuah momentum untuk semangat baru untuk digitalisasi pasar. Sebetulnya apa digitalisasi pasar itu secara garis besar adalah dua hal, Mas. Yang pertama, transaksinya sudah menggunakan non tunai. Nah, karena memang saat ini bahkan ke pasar tradisional, Mas, banyak pasar modern yang belum lama juga kemarin ada salah satu gerai di mall besar di Kota Jogja juga tutup. Ya mungkin karena hadirnya online shop ini memang mempengaruhi banyak hal. Tetapi kami percaya untuk pasar tradisional di baik di era Krismon, sekarang di era pandemi, harapannya ini bisa lolos, bisa tetap fight, bisa tetap kuat karena kita punya satu kekuatan yaitu modal sosial, Mas. Meskipun kita bicara digitalisasi pasar, tapi modal sosial itu tetap kita pelihara, tetap kita lestarikan. Contohnya pada saat vaksin kemarin di Pasar Beringharjo, bisa di cross check atau ditanya kepada teman-teman atau masyarakat yang ikut vaksin. Kehidupan pedagang itu sangat membantu proses vaksinasi, bahkan di beberapa sudut itu disediakan makanan, minuman, aqua gratis oleh teman-teman pedagang karena memang agar proses menunggu, mengantri itu bisa tertib dan tetap nyaman. Itulah contohnya seperti itu, Mas, modal sosialnya. Jadi inovasi yang kami coba ini mungkin di beberapa daerah untuk saat ini mungkin sudah melaksanakan juga
karena juga sekarang sudah ada banyak beberapa platform yang bisa diaplikasikan. Tentunya ini bisa menjadi semangat bagi pemerintah daerah lain. Ini kita juga sudah memulai di Kota Jogja. Harapannya nanti baik pasar ataupun pedagang pasar dan masyarakat bisa meresponnya dengan baik terkait digitalisasi pasar. Jadi teman-teman masyarakat itu bisa membelinya melalui aplikasi online. Ada beberapa aplikasi yang sudah bekerja sama dengan kami, dan juga ada program ini di akhir tahun 2020 kemarin, tetapi diteruskan di tahun 2021 ini, yaitu belanja melalui akun atau platform Gojek atau GoShop. Ada cashback 10.000, Mas. Jadi bagi masyarakat yang belanja minimal 20.000 ada cashback 10.000. Nah kan lumayan ini, Mas. Silahkan teman-teman bisa belanja di 30 pasar. Itu Mas Daniel. Oke, baik. Nah, apakah memang untuk digitalisasi pasar ini memang sudah diterapkan oleh seluruh pedagang? Karena kan bisa melihat bahwa untuk melakukan sebuah perubahan itu tidak mudah, Pak Gunawan. Kira-kira seperti apa, Pak? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Karena memang tadi juga saya sampaikan, contohnya yang di Beringharjo sendiri, Mas, ini sebelum pandemi pun juga kami sudah mulai mengedukasi tentang digitalisasi pasar, dan kami tidak sendiri, Mas. Ini Dinas Perdagangan juga dengan pemerintah kota, tentunya bareng dengan stakeholder kami seperti perbankan, Bank BPD, Himbara, kemudian Bank Indonesia juga intensif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, untuk menjawab pertanyaan Mas Daniel tadi, kita membuat satu pilot project, itu lokusnya ada di Pasar Parwa Taman. Jadi Pasar Parwa Taman yang baru itu adalah pasar yang sifatnya ready untuk digitalisasi pasar. Di sana semua pedagangnya itu wajib hukumnya dan sudah membuka rekening, dan itu sudah KRIS semuanya, Quick Response Indonesia Standard. Baik. Nah, di sana. Nah, cuman kadang di sini non sewu ini yang perlu kita treatment, Mas. Nah, nanti siang saya juga ketemu lagi dengan teman-teman dari perbankan untuk membahas hal tersebut. Kiranya bagaimana mengedukasi teman-teman pedagang ini. Jadi menjelaskan soal internet itu kan beda ketika saya bicara atau komunikasi dengan Mas Daniel. Bahkan teman-teman pedagang saya ini yang masih pakai tank top zaman Mojopahit, masih handphone juga alasannya menjadi satu kendala. Tetapi simbah saya, Mbah Buyut, anak-anak saya itu aja bisa WA-an loh. Usianya udah 85. Itu masih bisa WA-an sama buyut-buyutnya. Jadi sebetulnya di sini bukan hanya usia saya rasa, akan tetapi bagaimana pemerintah bisa mendampingi teman-teman pedagang, dan kalau teman-teman pedagang juga sudah siap, silahkan itu masyarakat juga memanfaatkannya. Contohnya di Parwa Taman itu kalau ada pedagang yang mungkin tidak menunjukkan KRIS-nya, ditanya saja, Bu, saya mau bayar pakai KRIS. Nah, pasti diterima. Mungkin seperti itu, Mas Dani. Jadi memang butuh stakeholder untuk membawa baik stakeholder pasar ini, pedagangnya terutama, dan masyarakat untuk menuju suksesnya digitalisasi pasar. Karena ini manfaatnya luar biasa sekali, Mas, baik secara nominal, secara value, maupun secara kesehatan. Karena uang kan bisa juga menjadi transfer dari virus COVID-19 ini. Ya, baik. Ya, saya kembali lagi ke Pak Yunianto. Pak Pak, terkait tentang digitalisasi pasar yang tadi ketika dengan saya kok suaranya hilang. Bagaimana, Pak? Mas Gun dengar? Dengar, Pak Yun. Hah? Dengar. Iya, Pak Yunianto. Kedengaran tuh suaranya Pak Yun? Kedengaran, Pak, kedengaran. Suaranya Mas Daniel yang putus-putus kalau dengan saya. Tadi kalau Mas Gunawan jelas sih. Bagaimana Pak Yunianto? Mas Daniel? Cukup jelas? Ya, Mas Daniel, ya. Ya, baik. Pak Yunianto, terkait dengan statement dari Pak Gunawan tentang digitalisasi pasar ya. Ini memang apakah memang ada target khusus seluruh pasar di Yogyakarta akan beralih ke digitalisasi pasar di tahun-tahun tertentu atau seperti apa, Pak? Mas Gunawan bisa membantu mengulangi pertanyaannya Mas Daniel? Mungkin kita akan jeda iklan dulu ya, Pak. Baik, kita akan jeda iklan dulu. Gunawan? Ya, sebentar. Mas Daniel, no sewu, nanti ini kan kalau pakai Zoom kan di obrolan pagi RBTV. Potensi daerah sebagai peluang bisnis.
And I start to clap, 'cause I'm feeling good. My room is empty. All it has is a guitar and a snare drum. I bang on it. Is this life? I guess it's fine. Oh, what? Tetap gunakan masker di setiap aktivitas. Mari lawan Corona. Banyak kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa kita sadari, banyak kuman yang menempel pada tubuh kita. Ayo, biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RBTV dan Git Solution. Action. Membahas berbagai topik yang menarik bersama dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Location, Talking Education for Action hanya di channel kesayangan Anda. Ya, saudara, kembali lagi di obrolan pagi RBTV, dan yang pasti saat ini kami kembali lagi terhubung bersama dengan dua orang narasumber. Ada Pak Yunianto Dwi Sutono selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Yogyakarta dan Gunawan Nugroho Utomo selaku Kabid Pasar Rakyat Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, masih terkait tentang pasar Kota Yogyakarta di masa pandemi. Baik, saya mungkin akan pertama kali ke Pak Gunawan lagi. Pak Gunawan, terkait dengan digitalisasi pasar, apakah memang ada semacam target tertentu bahwa seluruh pasar, kalau boleh, yang ada di Kota Yogyakarta ini targetnya tahun sekian gitu sudah mayoritas ada menggunakan digitalisasi pasar ini, Pak? Iya, mohon izin Bapak, matur nuwun Mas Daniel. Kalau targetnya untuk seluruh pasar memang saya rasa belum ada target tahun kapannya, Mas, tapi kita optimalkan. Kalau dari teman-teman BI ada arahan, memang ada wacana di tahun 2023 itu memang semuanya sudah mengarah ke digitalisasi. Mungkin kalau teman-teman atau saudara-saudara kita di Jakarta mungkin sudah terbiasa, kita beli di food court saja semuanya sudah non tunai. Nah, ini mungkin di daerah-daerah, terutama di Jogja, saya rasa kalau di tahun 2023 juga kita coba untuk bisa optimalnya digitalisasi pasar. Ini juga concern-nya dari teman-teman di Bank Indonesia, itu juga sangat membantu kami dalam mengedukasi, dalam membantu teman-teman pedagang untuk mencoba aware kepada IT. Intinya aware itu saya rasa digitalisasi bisa berjalan dengan baik. Dan mungkin gini, Mas, kalau tadi di beberapa pasar juga kemarin di tahun 2020 itu hanya 6 pasar, tapi kalau rencananya di 2021 ini untuk paket promonya belanja 20.000 ada cashback 10.000 melalui platform aplikasi GoShop, itu nanti di 30 pasar. Dan harapannya itu kuotanya juga sudah ditambah. Kalau kemarin kan hanya ada kuota 50 juta, akan tetapi kalau tahun ini 100 juta mungkin, Mas. Oke, baik. Dan dari situ kami dapat reportnya dari teman-teman Gojek, kita ada transaksi, dari transaksi itu sekitar hampir 160 juta sekian. Dan itu juga kita punya data di pasar-pasar mana, jenis dagangan apa yang dibeli melalui akun tersebut. Tentunya ini sebuah value juga bagi pemerintah kota untuk kedepannya kebijakannya agar bisa lebih pas dalam kekuatan ekonomi di pasar rakyat. Thank you. Baik, oke. Terima kasih Pak Gunawan.
Saya coba kembali berinteraksi dengan Pak Yunianto. Selamat pagi, Pak Yun. Bagaimana? Apakah suara saya cukup terdengar jelas? Ya, sekarang jelas Mas Daniel. Ya, baik. Ya, Pak Yunianto, terkait dengan statement dari Pak Gunawan mengenai tentang digitalisasi pasar. Nah, sejauh ini sebenarnya untuk agenda atau bahkan juga apakah mungkin ada semacam hal lain yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian ya untuk melakukan atau setidaknya mengoptimalkan peran pasar ini, Pak, di masa pandemi? Ya, jadi sebelumnya saya koreksi dulu Mas Daniel. Oh, jadi ya, sejak bulan Januari kemarin, tanggal 4, ya, masih ingat bahwa untuk nomenklatur penyebutan di dinas kami ini namanya sudah Dinas Perdagangan. Jadi bukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Karena untuk perindustrian sekarang berdiri sendiri bergabung dengan UMKM dan koperasi. Jadi penyebutannya hanya Dinas Perdagangan. Kembali ke pertanyaan Mas Daniel bahwa memang langkah-langkah yang kita laksanakan selain tadi sudah dijelaskan oleh Mas Gunawan, karena memang suatu pembayaran non tunai ini hal yang tidak bisa kita hindari di beberapa negara maju, bahwa uang itu sekarang tidak disaku, yang penting bawa HP, ya kan Mas, ada saldonya, dan itu untuk transaksi sudah tidak mungkin kita nantinya ini tidak melakukan, karena dari BI sendiri tentunya juga sudah ada program-program mulai dari KRIS tadi yang disampaikan Mas Gunawan, juga nantinya tentunya untuk pengurangan bahkan penghapusan uang kartal. Jadi langkah-langkah untuk digitalisasi atau pembayaran non tunai ini tentunya mulai dari pasar sampai dengan perdagangan yang lain, modern yang sekarang sudah melaksanakan. Ini jangan sampai nanti yang pasar ini ketinggalan. Jadi langkah-langkah yang kita laksanakan ini memang sejalan dengan program baik nasional maupun internasional. Dan kendala yang selalu kita temui tentunya memang sumber daya manusia. Ketika Mas Gunawan tadi cerita bahwa bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh tentunya akan mengalami kendala di dalam pengoperasian atau pengalian teknologi dari uang kartal menjadi uang non tunai. Ini juga tantangan buat kami, dan secara rutin ini kami melaksanakan kegiatan sosialisasi dan juga baik dengan OPD terkait, dengan Kominfo maupun dengan beberapa mitra kami baik dari perbankan maupun dari institusi yang lain. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa langkah-langkah untuk mengembangkan pasar tradisional atau pasar rakyat ini memang selain dari digital, kami juga selalu memperbarui secara konstruksi pasar-pasar yang memang sudah lama, yang sudah tradisional, ini selalu kita usulkan oleh pemerintah daerah, selalu mengusulkan bagaimana pasar nanti memang bisa harapannya seperti pasar Prawiro Taman. Nah, tadi Mas Gunawan menceritakan bahwa memang Prawiro Taman ini sudah sesuai dengan standar SNI, pasar sehat, juga pasar yang ramah lingkungan. Di pasar Prawiro Taman sudah tidak boleh merokok, Mas, dan di sana harus green building, dan setiap hari sampah tidak boleh ada yang tertinggal. Ini memang merubah perilaku bagaimana kita yang biasanya sembarang buang sampah, yang biasanya merokok di tempat-tempat umum, ini juga secara perilaku hal tersebut juga kami sosialisasikan di beberapa pasar yang ada di Kota Yogyakarta, walaupun memang ini bukan pekerjaan yang mudah. Barangkali itu tambahan informasi yang dapat kami informasikan. Tapi yang jelas kembali ke di saat pandemi ini memang kita tidak bisa
terus mengeluh, terus pasrah, walaupun memang di pasar rakyat ini secara ekonomi terdampak, tapi kami juga tidak tutup mata, kami juga melalui OPD terkait, kami selalu berkoordinasi untuk memberikan kemudahan juga keringanan bagi para pedagang melalui relaksasi. Bagaimana kita mengurangi pembayaran retribusi maupun sewa, di mana yang saat pandemi ini memang memberatkan bagi para pedagang yang ada di pasar di Kota Yogyakarta. Ini langkah-langkah yang lain yang kami lakukan. Harapan kami memang nanti setelah kegiatan vaksinasi ini bisa dilakukan secara massal bagi seluruh pedagang. Ini harapan kami juga pedagang kembali percaya diri, kemudian nanti juga para wisatawan, karena memang untuk pasar di Kota Yogyakarta, khususnya yang pasar besar seperti Beringharjo ini kan juga merupakan salah satu destinasi wisata belanja. Bagaimana para wisatawan ini berkunjung di Jogja ini, kalau belum mampir Malioboro, belum belanja di pasar Beringharjo kan rasanya belum sah. Juga harus kita berikan kembali kepercayaan pada wisatawan supaya datang lagi ke Jogja, datang lagi ke pasar Beringharjo, belanja lagi di pasar Beringharjo. Pak Yunianto, ini ada penelpon yang ingin bergabung, kita coba sapa dulu. Selamat pagi. Ya Mas. Ada penelpon yang bergabung. Ya, selamat pagi Pak. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Joko di Prambanan. Pak Joko Prambanan. Monggo Pak Joko, pertanyaannya ini mungkin kepada Pak Yuni ya, Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Kalau dulu namanya Dinas Pengelolaan Pasar ya. Ya. Apa upaya dari dinas menghadapi Idul Fitri ini? Supaya barang dagangan tidak terlalu tajam kenaikannya, sehingga masyarakat yang sekarang baru terpuruk daya belinya ini menjadi tidak keberatan apabila berbelanja ke pasar tradisional tersebut. Karena pasar di Jogja ini tidak ada yang memiliki gudang, sehingga fluktuasi harga ini sangat tinggi karena stok itu sangat tergantung pada pemasok dari luar Jogja. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Joko di Prambanan. Jadi ada pertanyaan Pak Yunianto, kalau boleh saya ingin mengulangnya, mungkin nanti juga bisa ditambahkan oleh Pak Gunawan ya. Bagaimana tindakan atau strategi dari dinas ya menghadapi Lebaran besok, karena kan ya beberapa bulan ke depan akan sudah Lebaran lagi. Jadi bagaimana strateginya supaya ya istilahnya barangnya juga tidak terlalu langka dan permasalahan yang terjadi pada kemarin-kemarin tidak lagi untuk dapat terbaca dengan baik ya. Ya. Jadi Pak Joko yang ada di Prambanan, walaupun terputus kami bisa menangkap bahwa memang untuk pengamanan stok pangan, terutama kebutuhan bahan pokok ini, tentunya kami juga selalu berkoordinasi dan juga selalu melangkah melalui yang namanya tim pengendali inflasi daerah (TPID). Ini yang berada di Provinsi DIY dan juga di masing-masing kota dan kabupaten. Ini kami selalu koordinasi bagaimana mengawasi kondisi barang-barang, terutama bahan kebutuhan pokok yang ada di daerah, di Kota Yogyakarta maupun di DIY ini bisa selalu terpenuhi. Memang kita tidak bisa memungkiri ketika saat ini harga cabai tinggi. Ini karena memang disebabkan secara nasional bahwa faktor iklim ya, hujan yang terus-menerus, akan di musim sudah masuk musim kemarau, tapi hujan masih terus mengucur dan ini sangat mempengaruhi hasil panen dan gagalnya panen. Bahkan ini diprediksi bahwa untuk bawang merah ini juga akan mengalami gangguan. Namun demikian kami selalu koordinasi dan selalu komunikasi dengan Kementerian Perdagangan bagaimana mengatasi hal-hal tersebut, walaupun memang
kalau beberapa komoditi yang import ini selalu aman, tapi ketika kayak saya mohon maaf, ketika kayak cabai ini ya kita mengandalkan dari petani sendiri, ini ya cara mengatasinya tentunya kita juga harus bagaimana kita mengoptimalkan atau mempunyai strategi bekerjasama dengan dinas terkait, terutama di dinas pertanian. Ini bagaimana memang petani-petani ini juga tidak selalu mengandalkan musim atau teknik bercocok tanam. Nah, ini sesuai dengan yang dilakukan dari saudara-saudara yang di negara maju. Ya, harapannya seperti itu. Tapi ketika nanti menjelang bulan puasa dan Lebaran, ini kemarin kami sudah mengadakan rapat koordinasi, dan insya Allah untuk kebutuhan pokok di Yogyakarta dan daerah istimewa Yogyakarta ini aman. Beras, gula, minyak, telur, daging, kemudian apa lagi Mas? Ini harapannya aman dan harganya tetap tidak melonjak. Demikian Pak Joko. Ya, baik. Terima kasih jawabannya Pak Yunianto. Pertanyaan dari Pak Joko di Prambanan. Dan saya sekarang kembali lagi ingin bertanya kepada Pak Gunawan. Pak Gunawan, ini terkait tentang digitalisasi pasar. Pak, tadi Pak Gunawan menjelaskan saat ini masyarakat Kota Yogyakarta bisa belanja melalui media daring ya, melalui aplikasi-aplikasi online. Nah, apakah memang hal ini sudah disosialisasikan kepada para konsumen? Setidaknya jika ada layanan yang baik ini, kemudian sudah banyak juga pedagang yang bergabung, tetapi kalau konsumennya belum tahu, kebanyakan itu juga sepertinya belum atau kurang optimal, Pak. Apakah memang ada sosialisasi khusus, Pak, terkait hal ini, Pak Gunawan? Matur nuwun Mas Daniel. Belajar dari pengalaman tahun 2020 kemarin, itu sosialisasi ini memang menjadi concern utama kita di tahun ini. Persis seperti pertanyaan Mas Daniel tadi, setelah kita sudah mencoba menyediakan paket belanjanya, kalau masyarakat juga tidak perso, tidak tahu, kan juga eman-eman kalau tidak dimanfaatkan. Iya, betul. Nah, ini memang untuk tahun ini concernnya kita fokus juga selain kepada penyiapan sarana prasarana, juga kesiapan dari teman-teman pedagang sendiri, kita juga fokus kepada sosialisasi kepada masyarakat. Nah, nanti via RBTV kita juga bisa dibantu untuk sosialisasinya. Nah, nanti saya menghubungi teman-teman RBTV agar bisa dibantu program ini biar diketahui oleh masyarakat. Terus tadi Mas sedikit ada yang kelupaan. Jadi kan ada pertanyaan dari Mas Daniel bahwasanya kiat ke depan untuk suksesnya digitalisasi pasar, adakah target-target tahun? Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa untuk digitalisasi pasar kita ada dua agenda besar, yaitu kita sudah transaksinya sudah menggunakan IT, dalam hal ini adalah marketplace, kemudian atau online shop, kemudian kita transaksinya juga sudah non tunai. Nah, untuk transaksi non tunai ini kita juga ada dua macam Mas, yaitu merchant to government ataupun merchant to merchant. Jadi kalau merchant to merchant-nya juga sudah jalan. Nah, ini sedikit banyak kita dalam tanda petik menggiring teman-teman pedagang dulu itu pembayaran retribusinya itu sudah e-retribusi. Paling tidak sekarang merchant to government-nya itu jalan. Dalam pemikiran kami terdahulu itu kami menganggap teman-teman pedagang ini kan kalau membayar retribusi itu sudah melihat itu sebagai sebuah kewajiban. Nah, membayar retribusi ini kita arahkan untuk e-retribusi, dan ini juga sangat menguntungkan karena kami SDM-SDM yang selama ini ada di lapangan untuk ngurusi retribusi itu bisa kita tarik menjadi staf di dinas. Mungkin seperti itu Mas Daniel. Ya, baik. Berarti memang sejauh ini dari dinas sudah melakukan sebuah agenda, yaitu sosialisasi ya Pak ya,
kepada para Sudah. konsumen. Karena ya itu tadi, kalau misalnya platformnya sudah ada dengan baik disiapkan oleh dinas, pedagang pun juga sangat mengapresiasi, tapi konsumennya belum banyak yang tahu, sepertinya sangat disayangkan ya Pak Gunawan dan juga Pak Yunianto. Baik, kita akan jeda dulu ya. Kami akan kembali lagi, saudara. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan Anda masih kami nantikan di 02744477666. Nanti usai jeda kami akan kembali di obrolan pagi RBTV. Musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penular penyakit demam berdarah. Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya. Mengubur, menguras, dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Remy Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Berkendara sambil bermain gadget. Bukan hanya kita, tapi baik di pasar bulan ini pada tanggal 27 kalau nggak salah ya, ini sudah berakhir, dan kami mohon kepada teman-teman pedagang pada setelah divaksin ataupun beraktivitas baik di pasar maupun di rumah. Baik, Pak ini yang pertama. Kemudian juga untuk pasar ini kami tidak bisa bicara secara parsial dan lain maksudnya. Jadi kami mengimbau pada masyarakat Lebaran ini tidak perlu panik, tidak perlu memborong ya, karena memang kami bekerjasama dengan sudah mempersiapkan pokok kebutuhan bahan untuk bisa mempersiapkan konten-konten yang ada di dalam ID tersebut. Jadi teman-teman pedagang ini diajari foto, karena di sana ada foto digitalnya, diajari membuat branding. Tadinya ada sate maksum, itu di lantai 2 Pasar Beringharjo. Kalau dibungkus kan pakai plastik itu, Mas. Nah, kalau sudah kita masuk ke online shop, kan nggak mungkin ada plastik dalamnya ada korannya gitu kan, nggak asik itu. Nah, ini dibuatkan desain packagingnya pakai kayak hoka-hoka bento. Nah, seperti itu. Harapannya ada wedang seruni. Nah, wedang seruni ini harganya 7.000, Mas. Padahal kalau diminum, apalagi di masa pandemi, nggak kalah sama bobati loh ini. Ini asik, ini asli Jogja, asli Beringharjo. Empon-empon itu juga sudah ada kemasannya. Nah, kalau dulu juga cuma pakai plastik, sekarang sudah pakai cup dan ada brandingnya. Mungkin hal seperti itulah yang akan kami lakukan, Mas. Jadi saya mohon dukungan dari semua pihak, stakeholder, juga dari teman-teman media. Ini kita melakukan hal-hal ini kalau tanpa ada edukasi dan sosialisasi, saya rasa juga eman-eman. Nanti kalau saya rasa di beringharjo.co.id ini semoga teman-teman BI juga mendengar, baik relawan juga menyaksikan RBTV. Harapannya kami pun juga semangat untuk mendukung program tersebut, kiranya dapat berjalan. Ini bisa menjadi solusi bersama ke depan untuk masyarakat dan untuk pedagang pasar, melestarikan pasar rakyat di Kota Jogja. Baik, melestarikan pasar rakyat ya. Ini coba Mas Gun bisa menambahkan yang ini lantai 4 Pairo Taman, Mas Gun. Oh ya, jadi di kami di lantai 4 Pasar Pairo Taman itu kan juga ada wahana top floor untuk ekonomi kreatif,
Baik. Di sana teman-teman mau belajar podcast bisa, ada studio ruang-ruang kerja kecil. Jadi akan venue di lantai 4 Pasar Pairo Taman. Di sana juga kalau jadi silahkan ke lantai 4. Ini juga memang kita siapkan untuk teman-teman ekonomi kreatif. Ada panggungnya, kalau mau bikin event di sana juga sudah saya rasa dengan protokol COVID tentunya akan kami support, akan kami dukung. Yang dalam waktu dekat juga akan kami support dari OPD lain itu channel YouTube yang disiarkan dari pasar. Nah, hal-hal seperti inilah yang nanti kita combine meskipun tidak secara langsung terkait transaksi, harapannya itu masih bisa mensupport atau mendukung kelestarian pasar, pasti kami backup atau kami dukung penuh. Ya, luar biasa. Tapi ini pesannya juga untuk ke lantai 4 tidak perlu membawa uang. Kan di sana non tunai. Karena semua sudah non tunai di sana. Ya, baik. Coba Mas menambahkan. Ya, jadi untuk transaksi di lantai 4 di sana semuanya baik. Prawiro Taman. Baik, Pak Yunianto secara jadi ikut datang ke pasar kan dan diselenggarakan oleh bulan depan yang diaturkan dan terima kasih. Terima kasih kembali. RBTV. Ya, terima kasih kembali kepada Pak Yunianto Dwi Sutono selaku Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dan Bapak Gunawan Nugroho Utomo selaku Kabid Pasar Rakyat Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dengan tema